Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman balik lagi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu manajemen keuangan. Jadi di pertemuan pertama setelah kita UTS, kita tuh bakal membahas analyzing project cash flow. Jadi kita tuh udah belajar tentang di pertemuan sebelum ini tuh kita udah belajar mengenai arus kas gitu ya. Sekarang kita akan menganalisis arus kas tersebut kayak gitu. Nah, kita lihat dulu green light-nya ya, atau garis merahnya gitu. Sama aja kali ya, maksudnya kalau di Amerika tuh green light gitu ya, tapi kalau di Indonesia tuh kayak garis merah. Oke. Jadi kita tuh identifikasi arus kas tambahan yang relevan dengan penilaian proyek. Yang kedua itu kita menghitung dan memperkirakan arus kas proyek untuk investasi. Nah, ini tuh adalah tipe ekspansi. Ekspansi itu kayak yang investasi tuh nggak kecil-kecil karena ini sebuah perusahaan. Jadi tuh dia tuh kalau misalnya membeli suatu stok gitu, common stock saham di perusahaan lain, dia itu tuh kayak besar gitu. Nah, ya karena dia tuh membelinya besar, itu namanya tuh ekspansi gitu. Terus mengevaluasi pengaruh inflasi pada arus kas proyek. Yang keempat, arus kas tambahan untuk investasi untuk tipe penggantian. Oke, yang pertama, jadi anatomi dari project cash flow ini mencirikan arus kas proyek yang tipikal untuk investasi modal ke salah satu 3 kategori. Nah, jadi yang pertama itu adalah arus kas yang terkait dengan peluncuran investasi. Yang kedua, periode operasi. Ketiga itu arus kas terminal. Jadi itu ada 3 ya, 3 ini tuh, 3 ini. Nggak kelihatan ya, aku ini aja deh. Ya, semoga ini kelihatan. Jadi arus kas tentang investasi, kita tuh harus ngitung ya, investasi kita tuh berapa. Selain perusahaan itu berinvestasi, dia itu juga mengeluarkan pengeluaran untuk si operasional. Jadi itu arus kas periode operasi. Terus yang ketiga tuh terminal. Nah, di sini dia. Jadi tuh perbedaannya itu apa? Nah, jadi suatu perusahaan harus punya 3 tipe cycle of project life arus kas ini. Jadi investasi itu apa? Biaya pembeli. Oh no, rusak ternyata. Ini bagaimana dong deh? Nggak ada di sana. Please. Nggak ada di sana, namanya juga. Maaf teman-teman, balik lagi. Tadi tuh ada satu gangguan. Oke. Jadi tuh biaya investasi, kalau kita tahu kan kalau misalnya di ekonomi itu C plus I plus G. Nah, biaya pembelian rumah gitu, biaya pembelian mesin, dia tuh bukan masuk belanja barang, tapi dia tuh masuk belanja modal. Belanja modal tuh kayak yang rumah, terus real estate, terus kendaraan, vehicle, mesin, hal-hal berat kayak gitu yang dia tuh punya nilai ekonomis dalam suatu periode tertentu dan mempunyai umur ekonomis gitu ya. Ya oke, jadi ini masuknya tuh investasi gitu. Jadi masuknya tuh ke I, C plus yang itu loh teman-teman. Tahu kan, C plus I plus G. Nah, itu apa? Investasi. Nah, ini bener kan berarti. Terus biaya pemasangan peralatan pelatihan karyawan. Nah, jadi kalau misalnya di PBN gitu kan, kita tuh belajar yang namanya tuh full costing ya. Full costing untuk pengadaan aset. Nah, jadi inilah dia. Terus yang ketiga, investasi dalam kebutuhan modal kerja, seperti investasi dalam piutang, dikurangi dengan utang usaha. Ya, pasti tentu saja ini investasi yang real ya. Investasi yang benar-benar stok untuk ya. Kalau di negara itu kan kita mengeluarkan namanya obligasi negara ya. Di sini tuh contohnya tuh kayak investasi ke stok gitu lah. Terus operating. Nah, operating ini tuh ada pendapatan, biaya tambahan, pajak, kebutuhan modal, pengeluaran modal tambahan untuk peralatan pabrik. Jadi tuh kayak ini tuh belanja modalnya, terus yang ini tuh belanja barangnya gitu. Belanja modalnya, belanja barangnya gitu ya. Jadi ini tuh kayak biaya pemeliharaan gitu loh, tambahan untuk menambah umur ekonomis tidak untuk menambah umur ekonomis, tapi menambah manfaat gitu ya, pemeliharaan. Jadi tapi tetap aja masuk ke kayak belanja barang gitu, jadi dia operating. Ini kayak modal gitu ya.
modal, barang. Terus terminal itu apa? Jadi penerimaan dari pelepasan pabrik dan peralatan setelah dikurangin pajak. Terus biaya pembersihan atau decommissioning dan menangkap kembali investasi modal kerjaan. Jadi itu kayak ada selisih-selisih dari yang initial, interim yang nggak bisa dikelompokkan kedua ini, dia maksudnya ke terminal period gitu. Oke, nah yang pertama itu ada incremental cash flow are what matters. Jadi arus kas tambahan mengacu pada arus kas tambahan yang diterima perusahaan dari mengambil proyek baru. Jadi ketika suatu perusahaan itu dia mengambil proyek baru, pasti kan dipikirkan dulu matang-matang proyek mana yang mau diambil. Nah, kita adjust dulu. Kalau misalnya kelihatannya menggiurkan, kita leave, tapi kalau kelihatannya menguntungkan, maka kita stay gitu ya. Dan incremental project, jadi itu kayak ini tuh cara untuk mengambil proyek baru diambil atau enggak. Jadi firm cash flow with the project and firm cash flow without project. Jadi kita bakal bandingin gitu ya. Ketika firm cash flow with the project, ini tuh take. Tapi kalau firm cash flow without the project, itu bakal lebih kurang gitu kan, leave. Ya gitu. Jadi kalau misalnya gampangnya ini kalau misalnya positif take, kalau negatif tuh ambil gitu aja sih. Garis besar jadi perhitungan incremental cash flow itu ya ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur yang ada di sebuah cash flow. Yang pertama itu adalah sunk cost. Sunk cost tuh kayak biaya tanam gitu ya. Biaya sewa, maybe itu. Jadi sunk cost tuh seperti riset adalah biaya yang kelihatan kayak teman-teman ini kecil banget tulisannya. Aku juga bingung gimana supaya kelihatan. Okay, maybe this is the way, this is the right way. Okay, I'm like this. Aku bakal zoom, mungkin dia bakal lebih better. Tapi aku bacanya agak kebalik sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Gimana teman-teman, udah aman ya? Okay, lanjut ya. Okay, sunk cost. Sunk cost itu are not incremental cash flow. Dia tuh nggak termasuk di incremental cash flow. Biaya yang telah dikeluarkan terlepas dari apakah investasi dilakukan atau tidak. Iya benar. Kenapa dia nggak incremental? Karena jadi sunk cost ini tuh udah ada duluan gitu. Sunk cost ini tuh udah ada duluan. Misal nih perusahaan itu kan nggak mungkin kalau misalnya dia nggak punya base camp gitu ya, nggak punya. Nah makanya ada perusahaan dulu. Perusahaan gimana sih itu gini ya, ada perusahaan dulu. Nah dia udah punya perusahaan nih gitu ya, dia udah punya perusahaan. Ini tuh gak perusahaan guys ini ya. Nah dia udah punya perusahaan, berarti dia udah menanamkan sunk cost. Ini dia udah keluar sunk cost. Nah, abis itu dia baru berpikir untuk gimana supaya bisa ekspansi ke more bigger gitu ya, supaya lebih besar. Maka dia akan memilih project-project tertentu untuk mengembangkan usahanya. Nah, project-project tertentu kan terlepas dari sini ya, makanya dia are not incremental cash flow gitu. Overhead costs are generally not incremental cash flow. Biaya FOH ya, biasanya kalau di akuntansi biaya dikatakan juga biaya panas dan sewa, sering terjadi bila kita terjadi baik kita menerima atau menolak proyek tertentu. Dalam hal biaya overhead bukan merupakan pertimbangan yang relevan saat mengevaluasi arus kas project. Selanjutnya lagi, deskripsi gimana ya, gini kali ya. Kita lihat efek dari sinergi tersebut. Jadi seringkali penerima proyek baru akan berdampak pada arus kas proyek atau investasi perusahaan lainnya. Efek ini bisa positif atau negatif. Jika efek sinergis ini diantisipasi, biaya manfaatnya relevan dengan analisis proyek. Account for opportunity cost. Jadi kita selain mempertimbangkan kita tidak mempertimbangkan sunk cost dan FOH, tapi kita akan mempertimbangkan menghitung opportunity cost-nya.
Ini biaya peluang ya, ada biaya pilihan terbaik untuk melewatkan pilihan terbaik berikutnya ketika membuat suatu keputusan. Misalnya, saya hilang pada ruang bangunan untuk mengakomodasi rencana ekspansi untuk ini akan menjadi biaya tambahan yang relevan karena merupakan biaya peluang. Ini teman-teman, misalnya nih, ketika sebuah company gitu ya, company dia itu mau ekspansi, dia tuh punya two choices gitu ya. Yang pertama, dia tuh ekspansi karena the cash flow with the project itu tuh nilainya naik positif. Jadi kayak bolehlah berapa ya, kira-kira 30.000 gitu ya. 30 ini US dollar ya teman-teman, biar gampang aja hitungannya. Maksudnya 30.000 dia akan mendapatkan 30.000. Padahal dia tuh ekspansi membutuhkan uang, dia mengeluarkan uang 15.000 lah ya, 15.000 untuk beli, misalnya beli saham gitu, dan di suatu titik dia bakal dapat 30.000 gitu. Ini adalah expected return of the stock gitu. Kalau misalnya mungkin manajemen investasi itu bisa menghitung gitu ya. Ini aku asumsiin ya, manajer investasinya udah menghitung. Tapi dia tuh sebenarnya nggak butuh gitu ya bangun gedung pelayanan lagi gitu kan. Company punya gedung pelayanan gitu yang merupakan suatu pemasukan gitu ya. Bangun, bukan gedung juga sih, apa ya, kayak ruang pelayanan gitu ya, ruang pelayanan 2 gitu. Sebenarnya ini tuh perlu supaya customer tuh nyaman gitu ya, tapi walaupun enggak juga nggak apa-apa karena masih bisa gitu pakai ruang pelayanan 1. Dan ini itu dia keluar biaya 15.000 juga, sama karena, dan pasti bakal ada cash flow yang masuk 15.000 ya, aku bedain aja. Tapi kan ini nggak tahu ya yang masuk berapa gitu. Nah, itu adalah sebenarnya pilihan yang sama-sama kayak worth it gitu, 50-50. Jadi mau choose yang mana? Choose ekspansi or choose establish ruang pelayanan kayak gitu. Oleh karena itu, company harus pilih ekspansi dulu. Jadi dia leave cash flow yang masuk di sini. Dia sacrifice gitu, mengorbankan. Oke, jadi itu adalah yang namanya biaya peluang. Ada yang dikorbankan lah pokoknya gitu, teman-teman. Biaya peluang. Maaf. Oke, lanjut. Working. Capital requirement. Proyek baru seringkali melibatkan investasi tambahan. Tentu saja tadi aku bilang ya, dalam modal kerja, kebutuhan akan modal kerja bertambahan muncul dari kenyataan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasi suatu investasi seringkali tidak seimbang. Nah, jadi gini teman-teman, intinya ketika suatu kita mau investasi, kita tuh ada uang yang dikeluarkan. Uang yang dikeluarkannya itu 18.000. Yang nantinya nggak tahu bakal tumbuh berapa, tapi pastinya yang diharapkan positif gitu ya pertumbuhannya, jangan sampai negatif. Nah, namun ketika dia mengeluarkan ini, pemasukannya itu cuma 15.000 gitu kan. So, ada minus perusahaan sebesar 3.000. Nah, ini kan tidak seimbang. Maka kita harus menghitung lagi gitu. Terus kita akan ignore interest payment and other financing cost. Kita asumsikan kita itu tidak memperdulikan interest ataupun other financing cost. Karena apa? Karena diperhitungkan dalam biaya modal yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas. Jadi memasukkan beban bunga dalam perhitungan arus kas proyek. Tingkat diskonto akan sama dengan menghitung bunga 2 kali. Arus kas proyek dan tingkat diskonto akan sama dengan menghitung bunga 2 kali. Gini guys, kenapa kita ignore? Kan katanya kayak harus disesuaikan sama apa bunga dan lain-lain gitu ya. Karena dalam waktu ini kita ini tuh udah bakal kalau ada soal gitu ya, pasti tuh dia udah dimasukin ke biaya modal. Jadi udah include ini, modal ini udah include interest and then other financing. So kalau misalnya ini dihitung lagi, nanti double counting gitu kan. Nah itu kan nggak baik. Double count. Oke.
Lanjut. Lanjut. Forecasting project cash flow. Nah, ini dia, kita langsung aja mendetailkan, menghitung project cash flow. Kita ulas, arus cash flow adalah jumlah total arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditur yang telah meminjamkan uang untuk membiayai proyek dan kepada pemilik yang telah berinvestasi dalam ekuitas proyek. Dalam praktiknya, informasi arus kas ini disusun dari laporan keuangan performa. Laporan keuangan adalah perakiraan laporan keuangan masa depan. Kita menghitung arus kas. Apa gunanya cash flow? Ini jelas ya. Kita tuh harus, kalau perusahaan tuh harus mengejar namanya cash flow ya. Laporan arus kas, laporan keuangan performa kayak gitu. Itu memperkirakan gitu ketika suatu investor berinvestasi ke perusahaan kita tuh nggak asal-asalan ngembaliin uang ke investor gitu, returnnya berapa gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu arus kasnya, nah kalau misalnya kita ngembaliin sesuai rencana, misalnya kalau kamu investasi di companyku, kamu bakal dapat return common stocks 5-10% gitu. Tapi ternyata arus kas negatif, gimana dong? Masa arus kasnya negatif, itu kayak impossible kan. Jadi kita hitung supaya tetap balance, nggak rugi gitu perusahaannya. Jadi rumusnya apa? Kita lihat ini operating, sebenarnya rumusnya adalah operating cash flow dikurangin kenaikan dari capital expenditure dikurangin kenaikan dari net operating working and OSC. Ya, operating cost itu adalah operating cost flow adalah net operating income, profit dikurangin pajaknya, terus ditambah depresiasi expense. Depresiasi itu adalah biaya penyusutan ketika dikurangi saat menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Namun penyusutan adalah beban non arus kas. Ya benar sih, penyusutan itu adalah beban non arus kas. Oleh karena itu penyusutan harus ditambahkan kembali ke pendapatan operasional bersih saat menghitung arus kas. Iya, depresiasi itu kan biaya nggak kelihatan ketika kita tidak menggunakan mesin. Nah, kita menggunakan mesin, nilai manfaatnya itu kan akan terdepresiasi gitu ya. Karena dia itu merupakan suatu yang nggak kelihatan, maka dia itu harus di-adjust lagi. Oleh karena itu dimasukkan ke rumus. Nah, ini dia rumusnya, annual depreciation expense. Jadi kita pakai yang gampang, yaitu using straight line method. Ini tuh pelajaran akuntansi pengantar ya, kedua. Cost of equipment, harga dari equipment ditambah shipping and installation expense. Jadi ini tuh kayak intinya tuh waktu dapetin barangnya dikurangin expected sales, ada nilai sisanya gitu ya, dikurangin nilai sisanya dibagi life-nya berapa gitu. Jadi misalnya gini, gimana ya, cost of equipment, misalnya cost of equipment itu adalah 50.000, kebanyakan 5.000 gitu ya. Shippingnya 100, tambah instalasinya berapa ya, expense totalnya 200 gitu ya. Nah, ternyata diperkirakan bakal mempunyai nilai sisa gitu, misalnya 2.000. Dia berumur 5, misalnya 5.300 dikurangin 3.200 dibagi 5. Begitu ya. Ini jadi depresiasi expense-nya itu tuh 3.200 bagi 5 berapa teman-teman? Ya itulah ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengadjust depresiasi expense, tax, dan cash flow secara bersamaan. Contoh kasus, pertimbangkan sebuah perusahaan yang membeli peralatan seharga 500.000 dan mengeluarkan tambahan 50.000 untuk pengirim dan pemasangan. Berapakah biaya penyusutan tahunan jika peralatan diharapkan bertahan 10 tahun dan memiliki nilai sisa 25.000? Nah, ini tuh kayak tadi doang sih, gampang. Ya, ini contohnya udah ada contohnya. Gitulah teman-teman, itu kayak contoh yang contohin tadi. Oke, nggak perlu jelasin aja. 500.000 cost equipment ditambah shipping dikurangin salvage value dibagi 10 gitu. Katanya ini nggak terlalu susah, jadi kayak bisa cepet aja. Selanjutnya adalah
4-step procedure for calculating project cash flow. Jadi ada 4 langkah yang kita tuh harus banget ngelakuin hal ini gitu. Yang pertama adalah langsung aja step-stepnya. Sini. Kita harus mengestimasi project operating dulu ya. Oke, arus kas operasi itu hanyalah jumlah dari 3 istilah pertama yang dikemukakan di secara khusus arus kas operasi untuk tahun T. Persamaannya ini ya ini tadi. Oke, operating cash flow itu sama kayak yang depan tadi. Nah, oke, kita udah ngitung yang namanya biaya operasi. Operasi aman, biaya operasi. Kedua, kita bakal ngitung yang namanya project working capital requirement. Ketika sebuah perusahaan itu dia berinvestasi dalam sebuah proyek baru, seringkali mengalami peningkatan penjualan yang mengharuskan untuk memberikan kredit, yang berarti bahwa ada saldo piutang perusahaan akan tumbuh. Selain itu, proyek baru sering menyebabkan kebutuhan untuk meningkatkan investasi perusahaan dalam persediaan. Keduanya mengarah pada arus kas keluar, namun perusahaan mungkin dapat membiayai sebagian tersebut dengan menggunakan kredit dagang atau utang usaha. Ini mengimbangi efek dari peningkatan investasi. Oke, ini teman-teman. Jadi intinya dari ini tuh apa? Jadi project working itu tuh selama project itu berlangsung, kapitalnya itu tuh kayak kadang bakal naik, kadang stagnan, kadang turun, dan kebanyakan tuh juga ya naik turun tapi sedikit gitu. Jadi bisa dibilang kayak misalnya grafik gitu ya, dia tuh agak stagnan. Karena apa? Kalau misalnya nih perusahaan company gitu ya, dia investasinya itu tuh dalam bentuk sebuah teknologi gitu ya, mesin gitu atau apa gitu ya, untuk memproduksi, pokoknya intinya dia tuh investasi yang ngebuat nama kompaninya itu tuh jadi tenar gitu. Jadi semua orang pada tahu gitu kalau misalnya wah ini aku bakal banyak beli produk inilah ya, orang jadi kayak banyak beli produk company itu, banyak beli ke company ini gitu. Sehingga company itu harus melakukan yang pertama, stok, ya kan. Terus orang beli ini kadang juga ada yang ngutang gitu ya. Orang beli ini ada yang ngutang atau kredit atau beli. Kalau misalnya jadi dia ngutangin kan, jadi piutangnya naik gitu. Ini piutang naik tuh berarti uang perusahaan kurang kan, mengurangi cash flow. Ini kalau misalnya dia nyetok, dia tuh juga ngurangin cash flow. Nah, padahal di sisi lain company itu kan dia investasi tadi kan. Nah, di investasinya ini itu dia ada kenaikan gitu, kenaikan benefit gitu. Benefitnya tadi ini, benefit bisa ditentukan, bisa dihitung dari manfaat ataupun US dollar, maksudnya uang gitu. Jadi ini sama aja, di sini positif, tapi di sini juga negatif. Jadi kadang agak stagnan gitu. Jadi kita harus menghitungkan capital requirement for project working gitu ya. Terus yang selanjutnya itu kita bakal ini itu step-stepnya tadi. Step itu adalah ya tadi increase di akun receivable dikurangin increase dari inventory, dikurangin lagi increase in account payable. Yang ketiga tuh kita harus memperhitungkan capital expenditure atau CAPEX. Terus di sini, oke? CAPEX, pengeluaran lainnya gitu. Okay, this is it. So, capital expenditure itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada uang tunai yang dikeluarkan. Nah, selalu uang tunai, kayak uang persediaan gitu ya, untuk perusahaan untuk membeli aset tetap.
Oh, enggak juga. Oh, bisa juga sih. Biaya pembelian aset tetap perusahaan tidak langsung diakui tapi dialokasikan dibebankan selama umur aset dengan cara mendepresiasi investasi. Kami masukkan mencukupan ke dalam perhitungan arus kas proyek, kami menguranginya dari penghasilan kena pajak. Ditimbulkan oleh investasi tersebut. Ketika proyek selesai, kami menambahkan nilai sisa aset ke arus kas terakhir dengan pembelian. Oke. Intinya adalah rumus ini. Kita langsung belajar rumus ini, maka kita langsung tahu nih. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, kita tuh bakal investasi itu kan beli barang itu kita keluar uang lagi. Barang tersebut itu merupakan peralatan, ada depresiasinya, dia punya nilai manfaat. Jadi kita includein deh ke situ. Ini tadi berarti masuk ke ini ya, beli barang gitu ya, capek tuh. Beli barang yang bersifat modal, gitu doang. Lanjut. Oke, ini ada studi kasusnya, teman-teman bisa dilihat. Ketika Crockett Clothing Company itu sudah mempertimbangkan kembali investasi mesin jahitnya sehingga sehubungan dengan perubahan ekspektasi terkait pendapatan proyek, manajemen perusahaan ingin mengetahui dampak penurunan pendapatan yang diharapkan dari 360.000 menjadi 240.000 per tahun. Berapa harus operasi proyek di bawah perkiraan pendapatan yang direvisi. Ini tuh adalah perkiraan ya. Ini tuh years cash flow-nya, operating cash flow-nya ini dia. 5 tahunan ya. Kita langsung picture the problem. So kita pasti ngitung tadi cost of equipmentnya 2 juta ya, ini maksudnya kayak gitu. Oh, 200.000, sorry. 200.000 kita kurangin dulu ini dibagi nilai manfaatnya. Kita nggak ada self value, berarti nggak usah, jadi 40.000 per year. Abis itu cash operating expense, ternyata OVC tadi, cost operating OVC dari si perusahaan 5.000 kita kurangkan, lalu ternyata pendapatannya itu 240.000 ya, kita tahu kan. Grow, tidak ada grow, COGS nya 60% diketahui. Terus kita keluar uang buat investasinya. Oke, aku kurangin aja ya. Terus ini adalah returnnya, ini rate of returnnya gitu. Oke, selanjutnya ini kita calculate, oke, and then solve. Intinya tuh kalau incremental cash flow kita tuh cari tambahan gitu ya. Flow kita tuh cari selisih proyek with atau without project gitu. Without project. Nah, yang aku take it or leave it gitu tadi. Tapi berhubung di sini tuh stagnan, nggak ada perubahan atau tambahan arus cash flow, maka tidak ada total arus kas operasi selama 1 tahun periode. Dapat dari mana? Nah, kita hitung. Kita udah menghitung cost equipmentnya, sekarang kita hitung bagian operating cash flow. Nih, grow rate 240.000, dapat uang 240.000, dikurangin sama ini COGS, gross profit, dikurangin cash operating, dikurangin depresiasi, netnya ini, dipajaki, nopatnya ini, tambah depresiasi, sama dengan operating cash flow. Nggak kelihatan ya, sebentar. Nih, 35.700. Akhirnya ada kontribusi sebesar 35.700 untuk mendapatkan operasional bersih perusahaan setelah pajak. Dikeluarkan pendapatan tahunan sebesar 240.000. Ini merupakan penurunan yang signifikan dari 69.300. Ketika pendapatan adalah 360.000, karena depresiasi adalah biaya non kas, itu ditambahkan kembali untuk menentukan arus kas tambahan.
Jadi take it or leave it, leave. Kita bisa lihat di sini 35 dan 69.300. Selanjutnya sebentar, dikit lagi ternyata. Ya, ini sama caranya yang OVC, operating cash flow tadi. Proyek ini menyumbang 75.700 untuk pendapatan operasional bersih perusahaan sebelum pajak, yang menunjukkan bahwa jika pendapatan turun dari 360.000 menjadi harus kas operasi juga akan turun. Jadi intinya tuh ketika revenue turun, OVC, operating itu dia itu juga akan turun. Tadi kita bisa lihat di slide sebelumnya. Mana ya tadi ya? Agak susah ini. Tuh kita bisa lihat ketika pendapatan tahunan sebesar 240.000, dia dapat uang 35.700. Tapi ketika dia pendapatan 360.000, maka harus kasnya 69.300. Jadi dia berbanding lurus. Lanjut. Sekarang kita akan menghitung NPV-nya, net project value. Intinya itu adalah cash flow nol. Ini udah pernah sih. Sebenarnya ada rumusnya aja. Kalau misalnya di Excel itu kita tinggal kasih sama dengan NPV, terus kita drag aja. Aku sering pakai itu sih teman-teman. Soalnya itu kayak ya. NPV kita drag aja sih. Kalau kita masukin value-nya, itu langsung ketemu kok. Itu kayak ngitung percent value. Itu tuh kayak ngitung VV gitu kan. Terus ini ada percent value. Ini tuh adalah percent value, tapi harus kas gitu. VV harus kas. Nanti ada selisih di sini. Nah, ini tuh namanya NPV. Gitu. Oke, kamu butuh NPV. Ini juga udah pernah sebenarnya, tapi nggak apa, kita ulang aja. Oke, nih check yourself following additional. Ada kenaikan capital 70.000. Ada juga kenaikan working capital 70.000 ke 5. Discount rate 15%. Operating cash flow kosong 75.700. Karena 15% tadi, maka kita adjust 70.000 kali 15%, 75.700. Ini di year 1 sampai year 4 nya. Estimate dia dapat 75.700 juga. Tapi dia less capital ini udah diketahui 200.000, less additional networking 70.000. Itu udah free cash-nya nggak kelihatan, sorry. Ini dia. Cost of making the investment, initial cash flow. This is typically a cash outflow taking a negative value. Present value of the investment cash flow, present value of the project future cash flow. Oke, jadi NPV-nya tadi ketemu 18.560. Ketika ini positif, so take it. Gitu. Lanjut. Yang pertama itu inflation and capital budgeting. Jangan lupa di awal tadi kita harus mengejar sama inflasinya. Arus kas yang memperhatikan nilai inflasi masa depan disebut juga arus kas nominal, ya. Itu kayak biasa ya. Arus kas real adalah arus kas yang belum di-adjust. Oke. Nominal with inflasi, real without inflasi. Selanjutnya, replacement project cash flow. Investasi pengganti merupakan, kita pahami dulu investasi pengganti. Akuisisi aset produktif baru yang menggantikan aset lama yang kurang produktif. Ciri khas dari banyak investasi pengganti adalah bahwa sumber utama arus kas investasi adalah penghematan biaya, bukan pendapatan baru, karena perusahaan telah mengoperasikan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. So, jadi intinya tuh
Kita tuh kadang perusahaan kadang investasi untuk membeli aset. So, ini adalah penggantian aset lama ke aset baru. Out ke new, this is yang namanya pengganti atau akuisisi. Dengan menghitung, jadi CF-nya 2, yaitu pengeluaran awal dan arus kas tahunan. Yang pertama itu adalah kategori initial cash flow atau CFO. Kategori pertama maksud saya, pengeluaran awal itu bisa memperhitungkan biaya tetap, biaya pengiriman, investasi dalam modal kerja bersih, penjualan benda peralatan, implikasi dari penjualan berkah lama. Ini penjualan peralatan lama, investasi modal kerja bersih, biaya pengiriman, biaya cost of development. Kategori 1, ini dia. Ada 3 kemungkinan skenario ketika aset lama itu dijual. Ini tuh harga jual aset lama ke implikasi pajaknya gitu ya. Lebih tinggi dari nilai nilai depresiasi tanpa pajak, lebih tinggi dari nilai yang disusutkan atau nilai buku. Selisih antara harga jual dan nilai buku yang disusutkan merupakan keuntungan kena pajak dan dikenakan pajak dengan tarif perusahaan original. Lebih rendah dari nilai buku disusutkan atau nilai buku. Selisih antara nilai buku yang disusutkan harga jual merupakan kerugian kena pajak dan dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan modal. Ketika ini pajaknya tuh lebih tinggi, dari sini ya teman. Ketika jadi ada book value, nilai buku ya, kelihatan book value kurang lebih dari tax, maka itu modalnya naik. Book value lebih dari tax, tax gitu. Terus arus kas tahunan. Arus kas tahunan untuk keputusan penggantian berbeda dari akuisisi aset sederhana, karena kita sekarang harus mempertimbangkan arus kas operasi diferensial dari aset baru versus aset lama. Jadi kita akan membandingkan arus kas old and new. Dari dua sini itu bakal ada yang pertama namanya perubahan depresiasi dan pajak. Tentu saja itu berbeda. Beban penyusutan akan meningkat sebesar jumlah penyusutan aset baru, tetapi berkurang sebesar jumlah penyusutan aset yang diganti. Karena perhatian kami adalah dengan penghematan tambahan, kami mengambil penyusutan baru dikurangi penyusutan yang hilang. Dan perubahan tambahan kami dalam penyusutan ini digunakan dalam perhitungan kas untuk menentukan perubahan pajak. Oke gitu ya, intinya bandingin aja lah ya depresiasi dan taxnya itu antara CFO all sama CFO yang new gitu. Oke, lanjut lagi ke CFO. Perubahan CFO yang kedua itu adalah change in working capital. So, jadi kalau misalnya peningkatan modal kerja itu diperlukan oleh peningkatan piutang dan peningkatan investasi dalam persediaan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi jika persediaan dibiayai oleh utang usaha. Oke, jadi tadi ini tuh kayak bahas slide yang tadi loh. Kalau misalnya kita investasi, kita tuh bakal dapat tambahan pesanan, sehingga kita harus mengeluarkan uang untuk persediaan, dan ada orang yang nggak bisa bayar, jadi dia ngutang atau kredit, sehingga peningkatan piutang dan peningkatan investasi dan persediaan gitu ya. Oke, tapi dalam note ketika ini dibiayai dari utang usaha, bukan dari maksudnya new initial from their director or kepemilikan dari pure apa sih namanya, pure CEO-nya gitu ya. Maksudnya CEO itu nggak keluar spending sendiri gitu, tapi itu tetap masih dalam spendingnya, itu tuh masih dalam perusahaan, jadi utang usaha ini ya gitu. Tuh langsung ada capital spending.
aset pengganti akan memerlukan pengeluaran pada saat perubahannya, tapi mungkin juga memerlukan modal tambahan selama masa pakainya. Akhirnya, pada akhir umur proyek akan ada arus kas masuk yang sama dengan nilai sisa setelah pajak dari aset baru jika diharapkan ada. Ya, kita benar kalau misalnya kita punya aset baru gitu ya pengennya pajaknya lebih rendah ya, tapi itu kita nggak tahu, makanya kita lihat. Okay, this is the problem. Kita akan menghitung cash flow for a replacement investment. Tadi kita udah menghitung incremental cash flow. Sekarang kita bakal menghitung, maksud aku kita tadi udah menghitung incremental cash flow from project investment. Sekarang kita bakal menghitung free cash flow for replacement investment. Yang tadi gimana supaya kita milih supaya bisa positif nilainya, berapa selisihnya. Sekarang kita bakal ganti ke moving ke capital dengan yang akuisisi tadi. Perkirakan arus kas project untuk mesin cetak pengganti Laget, di mana mesin cetak baru menghasilkan pendapatan operasional bersih per tahun sebesar 600.000 dibandingkan dengan 580.000 untuk mesin yang lama. Jadi dia kalau ketika dia ganti mesin ini dia bakal dapat 600.000. Kalau dia pakai mesin yang lama nih dia cuma dapat 580.000. Peningkatan pendapatan ini juga berarti bahwa perusahaan juga harus meningkatkan investasinya dalam modal kerja bersih sebesar 20.000. Nah, lihat ada selisih. Tadi ada untung kan? Bentar, aku tulis aja di sini ya. Old ke new. Revenue-nya 20.000. Sebaiknya diinvestasikan lah ya supaya bisa meninggikan pendapatannya lagi gitu. Nah, perkiraan pengeluaran kas awal yang diperlukan untuk mengganti mesin lama dengan yang baru dan diperkirakan arus kas taruhlah tahun 1 sampai 5. Ini dia. Kita bisa lihat new machine and old machine. Kita lihat annual cost of defect 20.000, 70.000. Kita net operatingnya, book value of equipmentnya, salvage value-nya nggak ada, yang ini masih ada 150.000 karena ini baru jadi nggak mungkin ada salvage value. Tapi kalau dia belinya second, maybe ada salvage value gitu ya, yang terus setelah dipakai 5 ada nilai sisa 50.000. Ini udah habis karena dia udah tua gitu ya. Misalnya shipping, ada shipping, ini nggak ada karena dia udah beli lama gitu kan. Ada instalasi karena dia baru harus diinstal. Remaining project life, ya ini tuh nilai umur manfaat. Net operating working capital 60.000 sama salaries, bring a benefit, maintenance-nya. Langsung aja kita picture the problem. Mesin baru akan membutuhkan pengeluaran awal yang sebagian akan dibagi oleh arus kas setelah pajak. Jangan lupa kalau misalnya kita beli di adjusted dulu sama depresiasi and pajaknya. Mesin baru akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi perbaikan, tapi juga akan meningkatkan pengeluaran biaya tahunan. Tapi ini worth it lah ya, daripada rusak terus nggak bisa usaha gimana. Ini dia perkiraan cash flow-nya. Okay, I hope this is the last sheet of this season. Yes, of course. This is kita picture the problem. Replacement-nya, cash flow untuk yang new dikurangi yang old. Ini tuh sama kayak yang tadi, yang firm with project and without project. Intinya kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah free cash flow. Kita menggunakan operating juga di sini, tapi dengan pengeluaran dari si equipmentnya tadi ya. Namun untuk proyek penggantian, penekanannya itu adalah pada perbedaan biaya dan manfaat dari mesin baru mesin lama. Oleh karena itu kami hitung arus kas keluar awal dan arus kas ketahunan 1 sampai 5. Langsung aja kita solve this problem with this function. Cost of new equipment, ini sama kayak tadi ya. Oh iya, bentar teman-teman, aku mau jelasin. Ini tuh ada plus minus yang aku bilang tadi. Kalau misalnya book value-nya lebih besar daripada si tax-nya, maka kita untung. Tapi kalau book value-nya lebih kecil, maka kita rugi. Jadi itu kalau rugi berarti kita plus tax, kalau untung berarti kita new tax. Bentar.
Ntar ini pakai tadi logika jadi agak lupa. Kalau minus tadi dia untung kan, dia rugi, dia plus. Langsung di solve aja ya teman-teman. Nah ini tuh ditambah-tambahinnya biasa. Belinya berapa, ditambah shipping, ditambah instalasi, lalu dikurangin working capitalnya, terus ada sell price-nya dijual, ditambahin, ada less stock on gain, ternyata ada stock on gain, ada tax on gain, ternyata ini rugi, ini untung ya. Blank. Net cash flow-nya ini berapa ya, nggak kelihatan teman-teman. 135.000 ya. Oh ya, positif ini. Oh maaf teman-teman, kalau misalnya minus, kalau dia minus tadi itu rugi, kebalik. Kalau dia plus dia untung. Kok gitu ya? Tapi gak apa-apa ya, kita coba pahami bersama-sama. Oh minus. Oke, dia dapat 135.000. Sebenarnya iya sih, dalam tahun 1 ini dia untung, tapi kita lihat tahun berikutnya bisa aja itu rusak, biaya peliharanya tuh mahal, iya kan? This is the last, I love it, last page. 4 set lagi teman-teman, 3 ding. Jadi total mesin baru sebesar 2.400.000. Tapi ini menghasilkan biaya bersihnya 285.000. Sebentar ya, aku juga masih memahami gitu loh. Jadi total mesin barunya 400.000 pemasukan, pengeluarannya. Kita menghitung kas tahunan. Biaya bersih mesin lama. Oh maaf. Bener aku tadi yang awal tadi teksnya. Ini kan biayanya kan, biaya semakin kecil semakin baik atau semakin buruk ya. Net cash flow. Tulisnya di sini net cash flow. Tapi kenapa kalau di sini tuh di akhir tulisannya itu ya? Si kata misalnya menghasilkan biaya bersih ya, atau yang dimaksud, oh ini biaya bersih, berarti bener aku tadi teman-teman, ini rugi, ini untung, ini rugi, gitu ya. Kalau misalnya dia mengurangi pajak kan harganya murah gitu ya. Oke, kita selesaikan ini bersama-sama. Ini sama intinya, dikurangin capeknya. Oh beda, ini increase maintenance-nya, ada biaya perbaikan di sini maka dia minus, ada depresiasi maka dia minus, ini dia netnya tadi dikurangin sama yang biaya tadi. Less tax, kita kurangin pajak lagi. Net operatingnya, NOPAT-nya ditambahkan depresiasi. Capeknya segini. Dan kasus ini mengamati bahwa mesin baru menghasilkan penghematan biaya dan juga peningkatan pendapatan sebesar 20.000. Berdasarkan perkiraan arus kas keluar awal dan arus kas bebas tahunan berikutnya untuk selalu kita dapat menggunakan NPV. Oke, kita lihat NPV-nya. NPV-nya adalah 128.595, berarti bagus lah ya untuk yang pembelian mesin baru, maka kita take it gitu. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kasih teman-teman udah nyimak, mohon maaf kalau ada salah. Kalau misalnya ada penjelasan aku yang nggak valid, nggak bener gitu ya, yang beda dijelaskan sama dosen, boleh teman-teman kasih saran kasih pembenaran ke aku gitu, biar aku kasih kebetulannya di description videonya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.